Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan tetap semangat ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita sembah Tuhan.
Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk anugerah dan setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Tuhan, saudara kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biar apapun yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini, biar Engkau yang tanamkan dalam hidup kami ya Tuhan, biar itu juga bisa berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi semuanya. Tema sharing kakak kali ini yaitu kamu dikasihi Tuhan. Yuk, sebelumnya kita lihat video yang satu ini ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang petani yang kaya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya. Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan, sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi. Lalu ia teringat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia merasa bersalah, sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Saat melihat si bungsu datang, sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si bungsu. Saat si sulung kembali dari ladang,
ia mendengar suara musik dan tarian. Dari dalam, ia memanggil seorang pelayan dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Sang pelayan menjawab, "Adik Tuan telah kembali ke rumah dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang meriah karena adikmu telah kembali dengan selamat." Maka si sulung menjadi kesal dan marah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi ayah keluar dan memanggilnya. "Anakku," si sulung yang marah itu berkata, "Aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah dan menuruti semua perintah ayah. Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku. Tetapi kenapa adik kembali dari menghamburkan uang dan berfoya-foya, ayah malah menyambut dan mengadakan pesta untuknya? Aku tidak mengerti, ayah." Lalu ayah menjawab, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tapi kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu yang hilang telah kembali." Adik-adik, si bungsu adalah anak yang egois dan tamak, sedangkan si sulung adalah anak yang iri hati dan cemburu. Tetapi ayah tetap menyayangi keduanya. Seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita, menunggu kita menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan kita, dan mengampuni kita dengan tulus. Pasti kalian pernah dengar kan cerita tentang anak yang hilang, atau ada yang belum pernah dengar? Nah, kalau gitu kakak cerita singkat tentang perumpamaan anak yang hilang ini ya. Jadi ada seorang bapak yang punya 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Nah, anak bungsu ini suatu hari dia datang ke bapaknya, dia mau minta harta bagiannya dia, yang punya dia. Misalnya, "Pak, saya mau minta uang, harta bagian saya mana?" gitu kan. Diminta sama si anak bungsu ini lah. Setelah dia dapat, dia pergi keluar dari kotanya, dia foya-foya, dia habisin uangnya, dia mabok-mabokan dan segala macam sama teman-temannya. Dan pada akhirnya uangnya itu habis. Dan ketika uang itu habis, dia kan nggak punya apa-apa kan, buat makan aja susah, buat beli baju juga susah. Jadi pokoknya dia istilahnya jatuh miskin gitu kan. Suatu ketika dia sadar kalau misalnya apa yang dia lakuin itu dia salah gitu kan, sama bapaknya udah minta, terus dia pergi gitu aja. Dan dia tuh mau datang balik ke rumah bapaknya tuh, tapi dia malu. Kenapa? Karena itu, karena mungkin nggak enak udah minta uang terus dihabisin, terus sekarang dia juga istilahnya jadi kayak pengemis gitu loh. Jadi apa sih namanya, bajunya kucil dan segala macem. Jadi dia ngerasa nggak layak buat datang ke bapaknya lagi. Nah, tapi di sini kita belajar kalau misalnya Tuhan itu mengasihi setiap kita dari perumpamaan anak hilang ini ya. Yuk coba kita buka di Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Mari kita baca bareng-bareng. "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.'" Nah, dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini, kita belajar bahwa sekalipun kita udah nakal, kita udah bohong, jahilin teman, itu kan semua hal itu tuh semua nyakitin hati Tuhan dan hati sesama kita, benar kan? Nah, tapi kita coba dilihat sekarang, adik-adik nih ya, sekarang masih bisa sekolah, masih bisa makan yang enak, masih bisa main, masih bisa nonton TV, masih bisa main HP gitu kan. Nah, itu tuh semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Tuhan masih ngasih kebaikannya, kemurahannya buat setiap kita. Padahal kita tuh udah nyakitin hati Tuhan loh kalau misalnya kita bohong, kalau misalnya kita nakal, kalau kita jahilin temennya. Nah, tapi Tuhan tuh gak mandang semua itu.
Tuhan tuh tetap sayang sama kita, Tuhan tetap mengasihi kita, walaupun istilahnya kita tuh jelek dan segala macam, tapi Tuhan nggak mandang hal itu, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, Tuhan itu cuman mau lihat respon hati kita masing-masing. Jadi misalnya kalau misalnya kita ngelakuin suatu kesalahan, hal yang buruk gitu kan, misalnya habis bohong lah, atau nggak habis jahilin temen lah, habis ngambil barangnya temen lah dan segala macam, atau nggak misalnya habis marahin mama, habis marahin papa gitu kan. Nah, jangan sampai kita terus-terusan jadi kayak gitu dan kita nggak berbalik sama Tuhan. Berbalik tuh gimana sih Kak? Berbalik tuh maksudnya kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan maaf ya, misalnya hari ini Kiki salah, Kiki udah nyakitin hati mama, misalnya Kiki udah bohong, Kiki udah ini, maafin ya, ampuni segala dosa dan kesalahan gitu. Jadi asal kitanya mau berbalik, kitanya mau berdoa dan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni dan dia nggak mandang hal itu lagi gitu loh, dia tetap ada buat kita. Nah, dari cerita ini juga sebenarnya kita belajar dari tokohnya si sulung. Kenapa sih si sulung? Soalnya si sulung itu di cerita ini, si sulung itu istilahnya kayak marah gitu. Kenapa sih Bapak, padahal si bungsu kan udah ngabisin uangnya Bapak, dia datang-datang udah enak aja dikasih baju, dikasih sepatu, dikasih makan yang enak dan segala macam. Sedangkan saya yang di sini udah ngebantuin papa, udah ngurusin segala sesuatu, tapi nggak pernah diperlakukan seperti si bungsu gitu kan, si sulungnya. Nah, ada yang tahu nggak sikap ini tuh sikap apa? Hal ini tuh kenapa gitu si sulung? Si sulung ini iri. Nah, sebenarnya banyak sih. Kadang seringkali kita tuh iri gitu kan. Ih, dia enak ya, udah punya ini, udah punya itu, aku mah belum punya apa-apa, gimana ya, pokoknya gitu. Misalnya, ih dia cantik banget ya, kok aku jelek, kok aku hitam banget, kok aku sipit banget, aku belok banget gitu kan. Kadang kita suka kayak membandingkan diri kita, karena apa? Karena kita iri sama mereka. Tapi di sini kita harus belajar kalau misalnya kita tuh ciptaan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita anak-anaknya. Pasti Tuhan bakal kasih yang terbaik juga buat kita. Mungkin waktunya yang belum tepat. Misal teman kalian udah dapet sepeda sekarang, tapi kalian belum. Ya mungkin nanti Tuhan ngasihnya nanti. Misalnya pas waktu kalian umur sekian, atau enggak, Tuhan bakal ngasihnya bukan sepeda, tapi Tuhan misalnya ngasih hal yang kalian lebih butuhin gitu loh. Jadi kita sama-sama belajar kalau Tuhan, percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi setiap kita, dia pasti akan ngasih yang terbaik buat kita anak-anaknya. Oke? Dan jangan lupa juga ketika Tuhan udah mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan juga dan mengasihi orang di sekitar kita. Jadi biar setiap apa yang kita dapat dari Tuhan ataupun kita dapat dari orang sekitar kita yang baik sama kita, kita juga harus menularkan apa yang baik itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih. Yuk, sekarang semuanya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kau masih beri kami kesehatan, Kau masih beri kami nafas kehidupan Tuhan, untuk kami boleh menjalani setiap hari-hari kami. Ya Bapa, ajar kami untuk kami boleh mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Buat kami boleh juga mengasihi sesama kami, buat kami boleh mengasihi Engkau, buat kami boleh mengerti apa arti kasih yang sesungguhnya Tuhan, sehingga kami boleh membagikan kebaikan, kami boleh membagikan setiap kasih yang kami terima kepada orang lain. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, biar kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.